Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ya anak-anak sekalian, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita mulai proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk melakukan tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya anak-anak sekalian, untuk proses pembelajaran hari ini, Ibu minta dari kamu agar menyaksikan video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Ya anak-anak sekalian, di hari ini kita akan belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menemukan informasi dari teks bacaan. 2. Siswa dapat mengetahui pengaruh cuaca bagi manusia. 3. Siswa dapat mengetahui tanda lebih dari dan kurang dari pecahan. Mari anak-anak sekalian, kita belajar dengan penuh semangat walaupun hanya dari rumah. Anak-anak, beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari ini cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari. Sore ini, Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Anak-anak, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar karena dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Ya, anak-anak, saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang kita jemur akan cepat kering. Cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara sangat dingin. Kita memakai pakaian tebal agar tubuh tidak kedinginan. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Anak-anak sekalian, di sini ada percakapan antara Lani dan Dayu. Terima kasih Lani atas informasinya. Jadi, apa saja inti berita tersebut, Lani? Mari kita susun bersama informasi tentang pengaruh perubahan cuaca. Lalu, bacalah dengan teliti teks berita yang diberikan. Anak-anak sekalian, untuk menyusun informasinya, kita bisa buat dalam diagram seperti tabel berikut ini. Nah, informasi yang kita tulis di tempat yang tersedia. Contohnya, pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca panas, kegiatan yang biasa dilakukan, menjemur pakaian agar cepat kering. Yang berikut, memakai pakaian yang menyerap keringat. Lalu yang berikut, dapat menyebabkan bencana kekeringan. Lalu cuaca hujan atau dingin, kegiatan yang dapat dilakukan yang berpengaruh seperti bercocok tanam, memakai pakaian tebal, dan dapat menyebabkan bencana banjir. Nah, anak-anak sekalian, udara masih terasa sejuk. Lani dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Siti memperbaiki tali itu. Edo dan Beni memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Udin.
Udin kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Siti. Dayu dan Lani membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Anak-anak, sudahkah kamu mengamati gambar di halaman sebelumnya? Ya, lalu tuliskan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ya, di sini Ibu memberi contoh, ya, sikap bersatu sangat penting bagi kehidupan kebersamaan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Keberagaman ini tidak seharusnya menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Tidak sulit sebenarnya bagi kita untuk dapat tetap menjaga persatuan dengan keberagaman ini, apabila kita mau belajar menghargai dan menghormati sesama serta tradisi mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada permasalahan yang timbul, ya, yang disebabkan oleh keberagaman ini. Dan keberagaman ini, ya, harus dihargai. Beberapa cara kita dapat lakukan, yaitu kita dapat saling menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya, ya, dengan ikut memelihara, melestarikan dan mengembangkan tradisi serta budaya yang ada dalam masyarakat. Tidak merendahkan adat istiadat lain dan menghargai segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Jika kita mau belajar menghargai satu dan yang lainnya dengan menerapkan hal-hal sederhana tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu keberagaman yang ada di Indonesia tidak akan menjadi masalah, namun menjadi sebuah kekayaan, kekuatan bangsa yang tidak semua negara lain miliki. Nah, anak-anak sekalian, hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Nah, anak-anak sekalian, sekarang amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak tersebut. Di sini ada satu kotak yang dibagi menjadi dua, maka satu bagian ini nilainya setengah, ya. Tetapi jika satu kotak ini dibagi menjadi 4, maka satu bagian kotak ini nilainya 1/2. Ya, tadi satu kotak yang dibagi menjadi 2, maka satu bagian ini nilainya setengah atau 1/2. Tetapi jika satu kotak ini dibagi menjadi 4, maka satu bagian kotak ini nilainya 1/4. Ya anak-anak, jika satu kotak ini juga dibagi menjadi 8 bagian, maka satu kotak ini nilainya 1/8. Ya, dari gambarnya saja kita bisa lihat bahwa pecahan 1/2 itu lebih besar daripada pecahan 1/4 dan 1/8. Anak-anak, pecahan pada gambar di atas atau gambar tersebut memiliki angka pembilang yang sama, namun angka penyebutnya berbeda. Anak-anak perlu tahu bahwa makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Ya, pecahan pada gambar tersebut memiliki angka pembilang yang sama, namun angka penyebutnya berbeda. Jadi, ini merupakan catatan, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil pula bagian pecahan tersebut. Anak-anak, ingat ya, dalam pecahan, angka yang di atas itu disebut pembilang, sedangkan angka yang di bawahnya itu disebut penyebut.
Jadi pecahan 1/2, 1/4, dan 1/8, bagian yang paling besar adalah 1/2. Bagian yang paling kecil adalah 1/8. Jadi jangan kalian lihat dari penyebutnya yang besar ya anak-anak. Kalau pecahan yang penyebutnya makin besar, berarti nilai pecahannya makin kecil. Nah, bagaimana jika angka penyebutnya sama, namun angka pembilangnya yang berbeda-beda? Manakah yang lebih besar? Perhatikan ya gambar berikut ini. Lalu beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Anak-anak, kalau di sini ya, kalau pembilangnya itu berbeda tetapi penyebutnya sama, bagaimana cara membandingkannya? Kalau penyebutnya sama, langsung saja lihat pembilangnya. Pembilangnya yang paling besar itu yang mana? Misalnya yang di sini pembilangnya 1. Lalu yang di sini lagi pembilangnya 2. Berarti yang paling besar adalah 2. Berarti 1/2 kurang dari 2/2. Ya, lihat dari gambarnya saja sudah terlihat ya anak-anak. Ya, yang berikut pecahan 1/4 dan 2/4. Kamu bisa bandingkan. Ya, mana pecahan yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Berarti kita beri tanda 1/4 kurang dari 2/4. Ya anak-anak, untuk 2 soal berikutnya kamu kerjakan di buku tugas kamu masing-masing ya. Nah anak-anak, dari pecahan tadi kita dapat kesimpulannya ya. Kita dapat simpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Ya, ini merupakan catatan untuk kamu supaya perlu diingat bahwa yang pertama, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil pula bagian pecahannya. Ya, diulang sekali lagi. Yang pertama, makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil pula bagian pecahan itu. Yang kedua, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan itu. Ya anak-anak, Ibu harap kamu bisa memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Anak-anak sekalian, demikianlah video pembelajaran kita di hari ini. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Ya anak-anakku sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat pesan Ibu, kalesang diri, jangan lupa pakai masker, hindari kumpul rame-rame, selalu mencuci tangan, dan tetap rajin berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Tabea.